Hiyot Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dan selamat menjalani minggu pertama di tahun baru 2023 ini. Untuk menunggu manga One Piece yang akan rilis nanti, begitu juga dengan spoiler dan beberapa petunjuk yang mungkin akan delay di 1 minggu ke depan ini. Jadi untuk mengisi kekosongan kita ini, kita akan mencoba melakukan spekulasi liar mengenai beberapa hal yang sudah terungkap di chapter terbaru kemarin. Salah satunya adalah bagaimanakah nasib yang akan dialami oleh Monkey D. Garp selepas dia akan menjemput paksa Koby ke Pulau Beehive. Begitu juga kita akan membuat sebuah teori liar mengenai skenario di masa depan dari Garp ini setelah bertemu dengan Kurohige. Jadi kita akan sedikit membahasnya di sini ya, dan tentunya teori liar kali ini akan terbentuk atas apa yang juga ada di dalam manganya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Akhirnya sang pahlawan angkatan laut yaitu Monkey D. Garp segera bertindak setelah insiden yang terjadi di Pulau Wanita yang menyebabkan salah satu dari anak didiknya yaitu Koby berhasil untuk diculik oleh bajak laut Kurohige. Tentu dia tidak akan berdiam diri begitu saja dan tidak melakukan apa-apa dengan adanya kejadian ini. Atasannya maupun pihak internal dari angkatan laut tentunya belum mengetahui pergerakan dari Garp ini. Dia pasti tanpa basa-basi lagi langsung bergegas menuju ke Pulau Bajak Laut. Nah, dengan adanya misi yang cukup ekstrim yang dilakukan oleh Garp, kemudian apa yang akan terjadi ke depannya dalam tujuannya untuk mengambil alih Koby kembali dari tangan sang Yonko Kurohige? Dalam chapter 1071, kita melihat bahwa Garp akan diikuti oleh dua anak buahnya, yaitu Helmeppo dan juga Hibari yang punya tujuan yang sama untuk menyelamatkan Koby. Di markas dari G14 ini juga, dia menyarankan wakil Laksamana Doll untuk ikut bergabung dengannya untuk melakukan misi besar ini. Kita flashback sejenak dulu ya, di chapter 1059 kita menemukan bahwa Kapten Koby ditangkap dalam insiden di Amazon Lily. Mengapa Koby berada di pulau tersebut pada saat itu? Yups, dia diutus ke sana karena bagian dari armada Marine yang mencoba untuk menangkap mantan Shichibukai Boa Hancock yang statusnya secara resmi dihapus oleh pemerintahan dunia. Dalam insiden ini pun, sepertinya Koby menjadi bagian dari anggota Marine yang terakhir ditangkap karena sepertinya dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Kurohige. Dia memastikan Kurohige tidak melakukan macam-macam lagi kepada anak buahnya yang lainnya. Nah, jadi sebab itulah Koby menawarkan dirinya untuk ditangkap saja demi menyelamatkan armadanya yang lain. Kurohige mulai tertarik pada Koby karena tindakan Koby selama di insiden Rocky Port yang membuatnya mendapatkan reputasi sebagai pahlawan dan juga bagaimana Blackbeard menguasai Hachinosu dan menggulingkan Ochoku dari bajak laut Rocks. Mengenai bagaimana kejadian yang terjadi pada saat insiden di pelabuhan Rocky, Tamagon sempat membuatkan teori mengenai hal ini. Nah, inti pada teori Tamagon menyebut bahwa perkenalan antara Kurohige dan juga Koby ini terjadi karena Koby, tanda petik, membantu Blackbeard mengalahkan Wang Zi. Kemudian dia menjadikan Blackbeard ini bos di Pirate Island, markas dari Kurohige sekarang. Lantas, bagaimana jika alasan dari Koby ini membantu Blackbeard pada saat di insiden Rocky Port itu adalah agar Aokiji bisa dipercaya untuk bisa masuk ke dalam member dari kru bajak laut Blackbeard? Skenarionya adalah seperti ini. Insiden Rocky Port ini dimana adanya momen pada saat Koby menyelamatkan warga sipil dari ancaman Trafalgar di Waterloo. Sehingga dengan kejadian ini, Koby dinobatkan sebagai pahlawan dari angkatan laut ini sama seperti kasus yang dialami oleh Garp di insiden Guard Valley. Nah, disinilah uniknya. Insiden Rocky Port ini adalah semacam skenario yang telah disusun rapi dan dibuat langsung oleh anggota dari organisasi SWORD. Ini pun seakan-akan menciptakan hubungan erat antara Koby, X-Drake, dan juga Trafalgar di Waterloo yang kemungkinan mereka ini adalah anggota dari SWORD. Law dan juga X-Drake di sini adalah pemain kunci dari insiden ini. Jadi sepertinya mereka berdua ini adalah teman dan pada saat yang sama juga di Panghazard, mereka pernah bertemu dengan Aokiji di sana. Mereka pun membicarakan skenario ini dengan matang agar salah satu dari mereka yakni Aokiji bisa dipercaya untuk masuk ke dalam bajak laut Blackbeard dengan tujuan untuk memata-matai bajak laut ini. Koby sendiri mempunyai tugas meyakinkan Kurohige bahwa Aokiji mau bergabung untuk bajak lautnya dan membantu mewujudkan keinginannya dengan alasan dia sudah tidak lagi punya konsep pemikiran yang sama dengan pemerintahan dunia yang sekarang. Yups, inilah tujuan sebenarnya dari organisasi SWORD dalam insiden tersebut.
Sekarang kita semua tahu bahwa Kurohige pada saat ini berada di Pulau Pemenang bersama dengan Trafalgar Dewata Law yang sedang melakukan pertarungan. Jika Law melawan Blackbeard, apakah berarti Garp ini akan bergabung dengan Law dan akan membantu Law untuk membereskan Kurohige? Tampaknya ragu rasanya Garp akan membantu Law melawan Kurohige karena tujuan utama dari Garp sendiri adalah dia akan menuju ke Pulau Hachinosu dan mengambil kembali Koby. Sedangkan pertarungan dari Kurohige dan juga Law ini sedang berlangsung di Pulau Pemenang. Kemudian dalam misi penyelamatan ini, siapakah yang akan menjadi lawan dari Garp yang akan menyusahkannya untuk mendapatkan Koby? Yeps, orang tersebut bisa jadi adalah anak buahnya dulu, yakni Aokiji. Lah, lalu kenapa Tamagon bilang tadi bahwa Aokiji merupakan salah satu anggota SWORD bersamaan dengan Garp? Lalu kenapa mereka mesti bertarung? Nah, Oda Sensei adalah mangaka yang sulit ditebak. Oda masih akan belum secara terang-terangan untuk memperlihatkan kedekatan dan tujuan utama dari kedua orang ini. Aokiji akan mempertahankan penyamarannya untuk saat ini dan bisa saja Oda Sensei akan membukanya semua pada plot Saul di Elbaf bahwa Aokiji mengkhianati Blackbeard. Masih ingatkah kalian dengan pernyataan dari Eiichiro Oda di Jump Festa 2023 kemarin? Dia berkata bahwa ini akan menjadi bentrok orang itu dan orang itu. Itu akan menyebabkan dimulainya Battle Royale untuk dunia baru. Berdasarkan hal ini, bisa saja Aokiji dan juga Garp akan bertarung di Pulau Hachinosu, bukan? Kemudian, pada akhirnya kita akan melihat pertarungan ini akan berujung kepada kekalahan yang akan diterima oleh Garp. Baik itu di tangan Aokiji maupun anak buah Kurohige yang lainnya. Ini pun akan menjadi pertanda kejatuhan dari pihak Angkatan Laut dan akan mencoreng nama dari pemerintahan dunia. Kekalahan dari Garp ini pun akan melecut kondisi yang terjadi di internal dari pemerintahan dunia. Ini menyebabkan dimulainya Battle Royale di dunia baru. Dengan kekalahan ini, apakah Garp akan mati? Jawabannya mungkin tidak. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Kurohige ini untuk memanfaatkan kekalahan dari sang pahlawan Angkatan Laut. Salah satunya, dia bisa untuk menggunakan kekuatan puding untuk mengakses ingatan yang dimiliki oleh Garp. Ingatan dari Garp terlalu spesial. Banyak sekali momen-momen tertentu yang melekat di ingatannya, terutama mengenai insiden God Valley yang melegenda. Ini akan langsung diakses oleh kekuatan puding yang akan memberikan informasi sangat detail tentang insiden legenda tersebut ke Kurohige. Jika Blackbeard mengakses memori Garp tentang God Valley, maka akan menjadi waktu yang sangat tepat bagi kita rasanya untuk mengetahui bagaimanakah proses dari insiden dari lembah dewa tersebut yang akan masuk ke dalam flashback dari Garp. Salah satu kemungkinan yang akan dimanfaatkan oleh Kurohige ini untuk melihat ingatan Garp di God Valley adalah Blackbeard akan mencoba untuk menemukan mayat dari Rox dan bermaksud menggunakan kekuatan Moria untuk membangkitkan Rox DCB. Kalian masih ingat kan bagaimana Kurohige yang mencoba untuk merekrut Moria tanpa harus membunuhnya dan menyerap kekuatan buah iblis bayangan miliknya? Atau ada plot yang lebih menarik lagi selain Kurohige mengincar jasad dari Rox? Bisa saja ada yang lebih masuk akal, yakni dia mengincar buah iblis yang dimiliki oleh Rox DCB. Kekuatan yang selama ini dia idam-idamkan oleh Kurohige dan ingin dia serap sepenuhnya. Overall, inilah yang akan menjadi pertarungan terakhir dari Monkey D. Garp dan plot cerita yang akan membawa Kurohige menuju ke tujuan dia selanjutnya. Mungkin sekian saja ya menurut analisa Tamagon mengenai hal terkait dengan bagaimanakah kondisi yang akan terjadi dari Garp yang akan menginvasi Pulau Beehive. Dari kalian mungkin punya pendapat yang lain mengenai hal ini, silahkan baku hantam di kolom komentar, oke? Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.